Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul pada hari ini dalam acara diseminasi aksi nyata Wado 1.4 budaya positif kepada generasi nyawa pada hari Selasa 11 Juni 2020. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Allah, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Serdi, Bapak Haji Zelani SPDIPB. Yang kami hormati Wakil Kepala Bidang Bengkulu, Bapak Adolf Wodo, SPD. Yang kami hormati, Wakil Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, Ibu Sela Fitriani, SPD, SPD. Yang kami hormati, calon guru pembinaan angkatan 10, Ibu Toto Kartini, SPD. Serta yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf usaha SMA Negeri 1 Serdi. Sebelum memulai acara di sini, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Lampung. Yang ketiga, sambutan dari kepala sekolah. Yang keempat, acara itu. Yang kelima, lain-lain. Dan yang terakhir, penutup. Baik Bapak Ibu sekalian, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi acara ini dapat kita lalui dengan lancar dan pengetahuan yang kita dapat nanti memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Amin. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Lampung. Bapak Ibu hadirin dimohon berdiri.
yang akan diberikan oleh Bapak Menteri atau Istri kepada Bapak Menteri atau Istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mengawali aktivitas dan pagi hari hingga siang nanti, mari kita awali dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala rangkaian acara di awal pagi nanti diberikan kelancaran, kemudahan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna rahmatan wa hibban sari wa ilhaman malaikati muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana qul lana anfusana wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana Allahumma inna dhunubana wa inna wa hamdina wa ya Allahumma sahhil umurana wa hassib ma'rusina Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SMA Negeri Kampus Senayan yang kami hormati Bapak Andi Dayat Disilang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, Ibu, Wakil Kepala SMA Negeri 1 Seraji, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMA
SMA Negeri 1 Selagi yang Bapak hormati, Bapak Ibu staf tata usaha SMA Negeri 1 Selagi yang Bapak hormati, wabil khusus kepada Ibu Bapak hormati ISG selaku CGP angkatan ke-10 yang Bapak hormati dan banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah berikan nikmat sehat kepada kita semua sehingga kita dapat bersama-sama hadir di tempat yang mulia ini. Insyaallah kita akan mengikuti diseminasi program aksi nyata terkait dengan modul 1.4 yaitu budaya positif yang akan diserahkan kepada kita semua. Bapak berharap tentunya dari kegiatan diseminasi ini kita akan mendapatkan informasi tentang budaya positif. Kita akan mendapatkan praktik baik yang dilakukan oleh teman-teman CGP khususnya dari Kementerian untuk kita semua agar memang penerapan dari budaya positif ini dapat kita sama-sama terapkan di SMA Negeri 1 Selagi ini. Jadi tidak ada ruginya Bapak dan Ibu terkait dengan mengikuti kegiatan ini, sangat besar manfaatnya untuk kita semua, termasuk kepada Bapak juga selaku pimpinan di SMA ini. Mari Bapak dan Ibu kita ikuti secara sesama, secara detail ya. Karena kalau Bapak perhatikan terkait dengan yang akan diseminasikan hari ini oleh Bu Toto, ini Bapak dan Ibu banyak kaitannya yang Bapak Ibu angkat di PMM kemarin, terutama terkait dengan segitiga restitusi. Yuk kita bersama-sama kita ikuti apa yang akan di-sharekan, akan didiseminasikan oleh Bu Toto kepada kita semua. Kembali harapan Bapak kita ikuti kegiatan ini sebaik-baiknya, kemudian kita terapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan ya Bapak yakin dan optimis SMA Negeri 1 Selagi kedepannya akan lebih baik. Jadi pembelajaran berpusat kepada murid itu akan dapat terlaksana dengan baik. Manakala kita terapkan apa yang minimal yang didiseminasikan oleh Bu Toto hari ini. Nah itu Bapak dan Ibu, terima kasih, selamat kepada Bu Toto untuk mengikuti atau melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sharekan kepada kita, itu yang diseminasikan kepada kita dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya dan juga pada umumnya untuk SMA Negeri 1 Selagi. Terima kasih Bapak Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bapak Haji Jaya Istri dari Selaku Kepala SMA Negeri 1 Selagi. Saya terima kasih kepada Bapak Haji Jaya Istri. Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya yaitu acara ini diseminasi aksi nyata berbasis praktik baik budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Toto Haji Istri kepada Ibu Toto Haji Istri disilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kepala SMA Negeri 1 Selagi, Bapak Haji Jaya Istri yang sudah memberikan kesempatan, memberikan ruang dan waktu kepada saya untuk melaksanakan kegiatan saya di CGP yaitu diseminasi aksi nyata modul 1.4. Yaitu terkait dengan budaya positif kepada rekan sejawat. Ini merupakan salah satu tugas saya sebagai CGP Angkatan 10 sebagai tugas aksi nyata yang harus saya sampaikan kepada rekan-rekan semua. Tugas ini menjadi tugas saya yang akan saya undang di RNS. Baik Bapak Ibu, sebelum saya mulai acara yang selanjutnya, saya minta pantun dulu Bapak Ibu, mohon bantuan cakepnya.
Badan kekar kokoh yang kuat. Lawa pedang bukan lakukannya. Apa kabar rekan-rekan semua? Selamat datang di acara desiminasi. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai acara ini. Lebih baik saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Sragi, Bapak Haji Jaya SPD, yang terhormat kepada Bapak Ibu staf pimpinan, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru dan staf PU. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala SMA 1 Sragi yang sudah memberikan kesempatan, memberikan ruang dan waktu kepada saya untuk melaksanakan kegiatan desiminasi ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua, kepada Bapak Ibu Dewan Guru semua yang berkenan hadir pada kesempatan hari ini di acara desiminasi aksi nyata budaya positif. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan hari ini di pagi hari yang sedikit mendung ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bukan sehat secara rohani dan jasmani. Tidak lupa juga kita junjungkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu ada dalam syafaatnya. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan desiminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif kepada Bapak Ibu semua. Sebelum saya menyampaikan budaya positif, saya akan menyampaikan terlebih dahulu terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Di mana Bapak Ibu dalam pendidikan guru negara, modul pertama yang saya pelajari, yang pertama adalah modul filosofi Ki Hajar Dewantara. Di mana di modul ini kita diminta untuk merubah paradigma, merubah pandangan kita terkait pembelajaran dan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik secara manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi ini adalah tujuan pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Di mana pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara terkait dengan budi pekerti yang harus dimiliki oleh peserta didik kita. Di mana budi pekerti itu merupakan perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Di mana budi pekerti mencakup nilai-nilai kebajikan seperti sopan santun, kejujuran, kerjasama, dan tanggung jawab. Dan ini adalah sikap yang akan menjadi karakter yang harus dimiliki oleh peserta didik kita. Kemudian Bapak Ibu, kita sebagai guru itu yang pertama adalah guru sebagai amal. Di mana guru itu dapat menuntut, mendampingi, mengarahkan, dan menghantarkan murid ke sekolah untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. Di mana dikatakan sebagai amal ini, Bapak Ibu, bahwa guru itu harus bisa menjadi suri teladan, menjadi contoh yang baik bagi murid-murid kita. Sehingga apa yang kita lakukan itu akan dilihat oleh murid-murid kita, akan dicontoh oleh murid-murid kita.
seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah trilogi pendidikan menurut Ki-Hajar Dewantara. Trilogi pendidikan ada 3. Yang pertama adalah Ingarso Sungtulodo, yang kedua Ingmadio Nomonkarso, yang ketiga Tutruli Handayani. Di mana Bapak Ibu pada Ingarso Sungtulodo, kita sebagai guru harus bisa menjadi teladan bagi murid-murid kita. Jadi segala sikap, tingkah laku, karakter kita itu akan dilihat oleh murid-murid kita. Sehingga sekecil apapun yang dilakukan kita oleh Bapak Ibu kita sebagai guru, itu akan menjadi perhatian murid-murid kita. Seperti itu. Kemudian ini adalah Karso, ini kita berada di tengah, kita berkarya untuk mewujudkan cita-cita harapan kita sebagai guru, apa yang kita inginkan terhadap murid kita. Dan yang ketiga adalah Tutruli Handayani, kita ada di belakang ikut mendorong mendukung pendidikan di Indonesia. Yang berikutnya trilogi pendidikan. Jadi Bapak Ibu, murid-murid kita itu pendidikannya ada di 3 tempat. Di mana 3 tempat ini yang pertama adalah di lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga ini lingkungan yang sangat mendasar sekali bagi murid-murid kita mendapatkan pendidikan, di mana murid-murid kita itu dilahirkan. Yang kedua lingkungan sekolah, yaitu lingkungan belajar. Dan yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Jadi ketiga lingkungan ini akan membentuk karakter dari murid-murid kita. Ketika tiga lingkungan belajar atau pendidikan ini baik, maka akan menjadikan murid-murid kita pun menjadi baik. Begitupun sebaliknya. Kemudian Bapak Ibu dalam pendidikan menurut Ki-Hajar Dewantara bahwa anak kita itu berada pada kodrat alam dan kodrat jalan. Apa yang dikatakan dengan kodrat alam? Bahwa murid-murid kita itu memiliki bakat yang unik, sudah memiliki karakter dasar yang sudah dibawa oleh murid-murid kita sejak anak-anak kita itu lahir. Nah, karakter itulah yang menjadi tugas kita nanti mengembangkan, sehingga murid-murid kita itu bisa menemukan karakter apa yang mereka miliki. Misalnya memiliki bakat seni, nanti kita yang mengembangkan. Atau mungkin di bakat olahraga, kita nanti yang akan menemukan dan mengembangkan, sehingga murid kita itu menemukan dirinya dengan bakat yang dimilikinya. Dan yang kedua adalah kodrat zaman, di mana kodrat zaman ini Bapak Ibu, bahwa pendidikan saat ini berbeda dengan pendidikan di masa yang lalu, beberapa tahun yang lalu. Apalagi kalau kita bandingkan di zaman kita dulu saat kita belajar. Kalau mungkin pada masa zaman saya sekolah dulu, laptop belum ada, komputer belum ada. Jadi pembelajaran kita pada saat itu maksimal itu bersumber pada buku, bersumber pada media-media cetak. Namun saat ini dunia sudah berkembang. Ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini sudah mendunia, sudah globalisasi, sehingga murid kita dituntut untuk bisa menguasai ilmu pengetahuan teknologi saat ini yang nanti bisa digunakan oleh murid kita di masa depannya untuk mereka bisa hidup bersosialisasi di masyarakat. Jadi Bapak Ibu, mungkin kembali ke diri saya salah satu guru di sini yang mungkin teknologinya sangat kurang, dan ini menjadi pembelajaran saya. Bisa jadi anak-anak kita itu jauh lebih tinggi kemampuannya dibanding kita.
Maka di sini saya pun berusaha untuk meningkatkan kemampuan saya di bidang teknologi agar tidak ketinggalan dengan anak-anak kita. Karena bisa saja anak-anak kita itu lebih tinggi kemampuannya dari kita. Maka disinilah yang dikatakan dengan kodrat zaman. Pendidikan anak itu bisa sesuaikan dengan perkembangan saat ini. Sudah menggunakan ilmu pengetahuan teknologi, sudah globalisasi, ya. Namun dengan adanya globalisasi ini pun kita sebagai guru harus tetap menuntun untuk tidak lupa dengan karakter budaya nasionalnya, sehingga anak-anak kita walaupun menguasai teknologi tetap memiliki karakter budaya Indonesia. Itu menjadi tugas kita sebagai guru, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, ini adalah modul 1.2 yang saya pelajari, yaitu tentang nilai guru penggerak dan peran guru penggerak. Bapak Ibu, sebagai guru, kita harus memiliki 5 nilai ini, Bapak Ibu. Yang pertama adalah mandiri, yang kedua refleksi, yang ketiga kolaborasi, yang keempat inovasi, dan yang kelima berpihak pada murid. Ini adalah nilai-nilai yang harus dimiliki oleh Bapak Ibu guru kita semua, tidak hanya di guru penggerak saja, namun harapan dari pemerintah bahwa ke depan kita semua akan menjadi guru penggerak. Yang kedua yaitu peran guru penggerak, di mana peran di sini yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua menjadi coach bagi guru lain, yang ketiga mendorong kolaborasi, yang keempat mendorong pemimpin murid, dan yang kelima menggerakkan komunitas. Jadi Bapak Ibu, ini adalah peran yang harus dimiliki, di mana pada kesempatan hari ini saya berusaha untuk poin yang kelima, ya Bapak Ibu. Poin yang kelima yaitu dengan menggerakkan komunitas, di mana harapan saya dengan memberikan diseminasi budaya positif yang saya sampaikan saat ini merupakan salah satu yang tergabung di dalam program komunitas sekolah kita, ya. Kemudian yang saya lakukan saat ini juga Bapak Ibu, dengan adanya diseminasi ini, saya pun berusaha untuk melaksanakan menjadi coach bagi Bapak Ibu guru yang lain. Saya memberikan pengetahuan saya yang saya dapatkan, kemudian saya sebarkan kepada Bapak Ibu semua supaya kita memiliki pengetahuan yang sama. Kemudian Bapak Ibu yang ketiga juga mendorong kolaborasi. Dalam kegiatan ini saya bekerja sama dengan Bapak Ibu semua, berkomunikasi dengan Bapak Ibu semua, berkolaborasi dengan Bapak Ibu semua, supaya kegiatan diseminasi ini bisa berjalan dengan lancar. Tanpa bantuan Bapak Ibu semua, tanpa kerjasama dari Bapak Ibu semua, bisa saja kegiatan diseminasi yang saya laksanakan ini tidak akan berjalan. Jadi saya ucapkan terima kasih kembali kepada Bapak Ibu semua. Berikutnya adalah kompetensi guru penggerak. Bahwa kompetensi guru penggerak ada 4. Yang pertama adalah memimpin pembelajaran, yang kedua mengembangkan diri dan orang lain, yang ketiga memimpin manajemen sekolah, dan yang keempat memimpin pengembangan sekolah. Baik Bapak Ibu, ini adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Baik, lanjutkan. Yang berikutnya Bapak Ibu, ini adalah modul yang ketiga yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak, yaitu terkait dengan visi guru penggerak. Kalau saja Bapak Ibu kemarin mengikuti
kegiatan saya di diskusi visi dan prakarsa perubahan ini merupakan satu penerapan saya di dalam melaksanakan visi guru penggerak. Sebetulnya visi itu apa sih Bapak Ibu? Mimpi, cita-cita ya. Oke, baik. Keinginan, harapan ya. Baik Bapak Ibu, betul sekali bahwa visi itu merupakan impian, harapan, cita-cita tentang murid dan lingkungan pembelajaran di masa depan. Kita di sini apa sih yang kita inginkan untuk murid-murid kita di masa depan? Impian kita seperti apa? Harapan kita seperti apa? Dan murid seperti apa yang ingin kita ciptakan? Itu adalah kita Bapak Ibu yang menjadi dasarnya, menjadi kuncinya sebagai guru. Jadi ketika mungkin di luar sana ada anak kita mungkin melakukan kesalahan menurut kita, maka yang pertama adalah bukan menyalahkan anak Bapak Ibu, tetapi kita mengasihi dulu apa yang sudah kita berikan, apa yang sudah kita tuntut untuk anak murid kita. Seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu, ini adalah ada 3 modul yang sudah saya pelajari di kegiatan pendidikan guru penggerak. Tadi mulai dari filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak. Modul yang ketiga adalah visi guru penggerak. Ini sudah saya laksanakan selama 3 bulan dan saya masih akan melaksanakan 3 bulan ke depan sampai bulan November insya Allah. Terima kasih atas dorongan dan dukungan. Mohon doanya supaya saya tetap semangat terus sampai dengan selesai. Kalau mungkin kemarin saya sempat down, habis diringkus 2 hari, jadi suntik putih ya. Tapi itu tidak melemahkan semangat saya Bapak Ibu. Terima kasih atas dorongan dan dukungannya. Baik Bapak Ibu, terkait dengan tadi visi, saya di sini akan membacakan puisi Bapak Ibu. Asik. Nanti saya dibantu oleh Bu Lela membacakan puisi ini. Iya, saya bukan tidak berani tampil sendiri ya, tapi karena kalau ada kawan. Baik Bapak Ibu, ini adalah puisi karya Soekarno, di mana puisi ini merupakan visi, harapan, impian dari Soekarno terhadap bangsa Indonesia. Impian-impian dan harapan ini dituangkan dalam puisi yang berjudul Aku Melihat Indonesia. Baik, Aku Melihat Indonesia, karya I.R. Soekarno. Jikalau aku melihat di pantai meriah, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting pantai meriah itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang mungkin mengendap, aku tidak melihat lagi batang-batang yang sembunyi mencap. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, gunung Merapi, gunung Merbabu, gunung Tangkuban Perahu, gunung Kebon,
dan gunung-gunung yang lain. Aku melihat Indonesia. Kalau aku mendengar lagu yang datang, bukan lagi lagu Batak yang ada. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan faktor panaram, bukan lagi faktor panaram yang kudengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesia dari Maku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesia, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon tiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Baik juga, baik Bapak Ibu, tadi segera saja yang saya dengan Bunda sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kita semua, Bapak Ibu. Mungkin apa yang kami sampaikan tidak sebagus yang aslinya, namun mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi bisa menjadi inspirasi kita, bisa menjadi motivasi kita. Bagaimana Bapak Kiai Soekarno memiliki impian, memiliki harapan, memiliki kebanggaan terhadap bangsa Indonesia. Begitu dengan kita, Bapak Ibu. Dengan visi ini, kita harus punya semangat, kita punya motivasi, punya harapan, punya cita-cita di mana murid-murid kita begitu mengharapkan kita bisa membentuk mereka seperti apa yang mereka inginkan. Mereka memilih bersekolah di sini karena punya harapan, Bapak Ibu, punya keinginan yang ingin mereka wujudkan. Bukan begitu datang ke sekolah kok malas ya saya sekolah, bukan. Tetapi mereka punya harapan, punya impian bahwa ke depan mereka bisa mencapai cita-cita mereka. Mari kita wujudkan itu dengan visi sekolah kita. Baik, itu Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut ya Bapak Ibu, mungkin kita masuk ke pokok dari diseminasi aksi nyata pada kesempatan hari ini, yaitu budaya positif. Baik Bapak Ibu, baik Bapak Ibu, di mana topik dalam diseminasi pada kesempatan kali ini saya ada 6 topik yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Ini harus kita kuasai Bapak Ibu. Di sini kuncinya Bapak Ibu kita untuk bisa menghadapi murid-murid kita. Kemudian yang keenam adalah restitusi segitiga restitusi. Di mana segitiga restitusi ini adalah bagaimana kita seorang guru bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada murid kita tanpa ada kekerasan, tanpa ada hukuman yang kita berikan, tetapi yang nantinya
sini nanti di segitiga restitusi. Nah, yang pertama di disiplin. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke disiplin positif, saya akan memberikan satu gambaran terlebih dahulu Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu bayangkan, Bapak Ibu itu memiliki sesuatu yang sangat berharga. Ada di genggaman tangan Bapak Ibu yang berharga itu. Kemudian ketika ada seseorang menginginkan apa yang kita genggam, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Boleh nanti berikan komentar. Silakan Bapak Ibu. Mungkin saja yang ingin mengambil itu Bapak Ibu dengan cara memaksa, bisa saja dengan membujuk, ya, atau mungkin dengan apa ya, membelinya, merebutnya, begitu Bapak Ibu. Tapi apa yang akan kita lakukan Bapak Ibu terhadap tindakan dari teman kita, terhadap apa yang kita genggam di genggaman kita? Baik, silakan Bapak Ibu. Paling dan tergantung bu yang digenggam apa. Iya, kalau misalkan enggak, kalau misalkan isinya pohon ya pasti ya. Iya, seperti itu. Hal penting sekarang udah jadi uang digital. Oh iya. Ya tergantung yang digenggam juga. Kalau misalkan yang digenggam itu emas 1 kilogram, tergantung. Tapi ini nggak mungkin. Ya ceklah 1 kilo. Ya, tergantung temannya itu mau untuk apa dulu, kebutuhannya apa. Kalau misalkan dia membutuh, ya tanya dulu kebutuhannya apa. Seperti itu. Karena kan ada juga bisa distribusi dengan yang lain-lain atau yang seperti itu menurut saya Ibu. Terima kasih. Ada yang mau menambahkan? Saya masih mikir. Dibayangkan, Lucinta itu punya sesuatu yang berharga di genggamannya. Ketika ada yang menginginkan dengan berbagai cara, kira-kira Lucinta akan memberikannya atau tidak? Ketika saya mempunyai sesuatu yang berharga ataupun yang sangat penting di dalam hidup saya, misalkan ya Bu ya, ada seseorang yang ingin mengambilnya, yang pasti saya akan menjaganya, mempertahankannya agar sesuatu yang saya punya, yang penting itu tidak diambil oleh orang lain. Terima kasih. Iya, terima kasih. Jadi jika ada sesuatu yang berharga di hidup saya mencoba dengan kuat tenaga. Tapi dalam hal ini tenaga menurut saya, tenaga yang paling kuat itu ilmu. Jadi saya akan menerima bantuan, saya akan terima apa yang dia berikan, apa alasan dia minta barang dari saya, dan mungkin itu akan saya berikan dengan cuma ini. Dan mungkin tangan saya tidak akan sekuat tenaga saya lebih memperhatikan barang yang saya minta tersebut. Jadi tetap saya akan mendengar apa yang dia lihat. Terima kasih pengajian lagi.
Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, dari pertanyaan ketika kita memiliki sesuatu yang berharga, kalau pakai tadi ya udah kalau yang kita sampaikan kita serahkan saja. Kalau Sinta ini sangat berarti dalam hidup saya tidak akan menerimanya. Jadi begitu berarti. Menurut Pak Haji ya tergantung bagaimana rayuannya. Kalau rayuannya mau, ini akan diberikan. Ya, baik Bapak Ibu, ini adalah contoh kontrol Bapak Ibu, di mana yang bisa mengendalikan diri kita itu adalah kita sendiri. Apakah mau kita berikan, apakah mau kita pertahankan, itu ada pada diri kita Bapak Ibu. Begitupun dengan murid-murid kita Bapak Ibu. Ketika kita paksakan murid-murid kita dengan berbagai macam hukuman mungkin, dengan penghargaan sekalipun, dengan hadiah mungkin yang kita berikan, tetapi kontrol murid kita itu ada pada murid itu sendiri Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa memaksakan. Ketika anak itu terlambat, mungkin kita berikan sanksi. Biarin aja. Nanti juga paling marah-marah. Mungkin ada yang begitu ya Bu ya, Bapak Ibu ya. Besok dia ulang lagi. Kenapa? Itu kontrol murid. Maka disinilah pesan kita supaya murid itu memiliki kontrol yang positif. Di mana nanti kontrol yang positif ini Bapak Ibu kita bisa laksanakan dengan 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi Bapak Ibu di situ nanti. Bapak Ibu itu tadi intinya Bapak Ibu kontrol dari seseorang itu bukan orang lain, bukan guru, tetapi dirinya sendiri. Mau seperti apa? Guru hanya bisa mengarahkan dan menuntun supaya murid kita memiliki kontrol yang positif. Begitu Bapak. Jadi kita tadi hanya sebagai wawasan kita terkait dengan kontrol. Bapak Ibu kita memaknai disiplin. Menurut Bapak Ibu disiplin itu apa sih Bapak Ibu? Disiplin. Disiplin itu apa ya Bapak Ibu? Kalau ada yang bisa memberikan. Disiplin itu belajar. Oke, disiplin itu belajar. Baik, gratis seperti itu. Nanti ada yang menambahkan? Boleh saja. Disiplin itu taat dan patuh. Oke, bagus. Ada lagi ya Bapak Ibu? Konsisten, tepat waktu. Baik, bagus. Jadi kita memang sudah paham sebetulnya Bapak Ibu yang disiplin. Baik, kalau lebih jelasnya lagi. Ya baik, Bapak Ibu bahwa disiplin. Disiplin ini adalah sifat taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya. Di mana ruang lingkup disiplin ini adalah ketaatan terhadap peraturan atau norma peraturan yang berlaku di lingkungan sekitar. Ini adalah dikatakan dengan disiplin. Kemudian di dalam definisi ini Bapak Ibu bahwa kita akan membahas tentang disiplin positif. Di mana disiplin positif ini merupakan suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin, di mana disiplin di dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah Bapak Ibu. Jadi di situ bisa digarisbawahi tanpa hukuman dan hadiah. Jadi hadiah itu sebetulnya Bapak Ibu tidak akan menjadi motivasi bagi anak, tetapi bahkan akan menurunkan motivasi dari murid itu sendiri. Kenapa? Karena nantinya penerapan itu akan berbeda satu guru dengan guru lain Bapak Ibu. Ketika Pak Puji Winata ini sering kasih hadiah, kalau misalnya saat bisa menjawab memberikan permen. Kemudian kalau Bapak Wati nggak pernah ngasih, saya bisa jawab itu Bapak pernah ngasih permen. Jadi di situ nanti akan beda perlakuan dari murid itu. Jadi hadiah itu bukan suatu penghargaan. Artinya hadiah ini sebetulnya
tidak harus diberikan kepada murid kita untuk menanamkan disiplin positif. Seperti itu Bapak. Kemudian di mana dengan disiplin positif ini akan menjadi kebiasaan-kebiasaan baik dan menjadi karakter yang baik sehingga tercipta budaya positif. Jadi diawali dari disiplin. Dan disiplin itu sehingga nanti murid kita itu akan memiliki karakter. Dari karakter yang dimiliki oleh anak kita, di dalam sekolah kita akan tercipta budaya positif. Nanti kita nggak perlu lagi Bapak Ibu, kalau budaya positif ini sudah tercipta di sekolah kita tidak perlu lagi menjaga anak untuk sholat subuh berjamaah. Tidak perlu lagi mengayang-ayang kita suruh berdiri di depan Tuhan karena terlambat. Apalagi sampai dengan menghukum lari lapangan selama 50 hari atau dengan diminta anak itu untuk push up, itu tidak akan ada lagi Bapak Ibu. Ketika budaya positif sudah tercipta di sebuah sekolah. Pendekatan budaya positif ini adalah bagaimana cara orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada murid, memberikan pengaruh yang baik dengan karakter yang baik tentunya dari Bapak Ibu sendiri. Pendekatan disiplin positif ini juga menitik beratkan pendekatan yang positif tanpa kekerasan, Bapak Ibu. Jadi tidak ada kekerasan secara fisik. Kemudian, tetapi disiplin positif ini dengan memberikan motivasi, merefleksi kesalahan, menghargai, membangun logika dan bersifat jangka panjang. Kalau kita bayangkan Bapak Ibu ya, kalau budaya positif kita di sekolah kita, begitu indahnya sekolah kita ya Bapak Ibu ya. Karena Bapak Ibu ya seperti itu sekolah kita menginginkan yang seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah tugas kita semua Bapak Ibu. Tugas kita semua tidak hanya tugas dari Bapak Kepala Sekolah saja, tapi kita semua sebagai warga sekolah untuk bisa mewujudkan sekolah yang berbudaya positif. Mari kita dukung, mari kita laksanakan kegiatan ini karena ini semua adalah bagian dari visi sekolah kita. Kemudian Bapak Ibu dari bahwa disiplin positif ini didukung dengan nilai-nilai universal yang dimiliki oleh murid-murid kita. Nilai-nilai universal itu apa saja Bapak Ibu? Di mana nilai-nilai universal itu ada pada profil pelajar Pancasila. Ada 6. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Yang Maha Mulia, mandiri, bernalar kritis, berkeminangan global, bergotong royong dan kreatif. Di mana Bapak Ibu bahwa kurikulum merdeka ini berharap karakter dari murid-murid kita ini yang seperti profil pelajar Pancasila yang memang sudah dituangkan dan sudah kita laksanakan dalam kegiatan sekolah kita juga dalam penerapan dari kegiatan P5. Mudah-mudahan ini kita berjalan terus untuk membentuk karakter profil pelajar Pancasila untuk murid-murid kita. Ya, baik, Bapak Ibu tadi terkait dengan disiplin positif, yang berikutnya adalah terkait dengan hukuman dan penghargaan. Tadi saya sampaikan Bapak Ibu bahwa penghargaan itu tidak harus semuanya bagus, tidak akan membangun kepada anak-anak kita, tetapi bisa saja penghargaan itu bahkan akan menurunkan dari motivasi anak kita. Bapak Ibu di sini saya ada pertanyaan. Nanti silakan Bapak Ibu bisa memberikan pendapatnya dari pertanyaan ini. Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana pendapat Bapak Ibu dengan hukuman itu bisa mendisiplinkan anak? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman, akan meningkatkan disiplin anak. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi bagaimana Bapak Ibu silakan berikan pendapatnya terkait dengan pertanyaan pemantik ini.
Jadi di sini ada pertanyaan pemantik antara setuju atau tidak setuju. Ini menurut pendapat saya ya Bu Bapak ya. Jadi pertanyaan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Mungkin dari pengalaman, sepertinya saya cenderung setuju Bu. Karena zaman saya sekolah dulu, karena pengalaman ya Bu, ketika ada siswa yang melanggar atau tidak disiplin, pasti diberi hukuman oleh Bapak Ibu guru. Contohnya saya pernah terlambat Bu, pernah terlambat dan buku saya pernah panjang. Itu oleh guru saya SD dulu, saya tuh dipukul pakai penggaris. Nah, setelah dapat hukuman seperti itu, besoknya saya jerah. Saya berupaya untuk saya rapi. Saya berusaha untuk tidak terlambat lagi. Jadi memang hukuman bisa mendisiplinkan anak itu, saya cenderung setuju. Itu karena pengalaman saya ya Bu. Kemudian yang nomor 2, apa tadi? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, setuju atau tidak setuju, menurut saya ini juga cenderung setuju. Karena di sini hukuman yang diberikan itu hukuman yang positif, ya, seperti membaca dapat meningkatkan literasi anak. Kemudian membersihkan halaman sekolah juga menurut saya bisa membuat anak itu menjadi lebih peduli terhadap lingkungan sekolah, seperti tidak membuang sampah sembarangan mungkin atau menjaga lingkungan kelas lebih bersih. Jadi saya juga poin yang nomor 2 ini cenderung setuju. Dan yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, ini menurut saya juga cenderung setuju. Karena ketika kita memberi apresiasi terhadap prestasi anak itu semakin termotivasi untuk belajar, termotivasi untuk meningkatkan prestasinya. Jadi untuk ketiga poin pertanyaan ini, menurut saya setuju. Terima kasih. Ini pendapat saya juga. Terima kasih Bu Melika atas pendapatnya. Ada lagi mau menambahkan ya Dan? Di sebelah dari jualan foto. Pertanyaan romantis setuju tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tergantung usia Bu. Ya, kita harus belajar. Ya, ini pendidikan kita ini mau belajar kemana? Jepang, Eropa atau ke Asia. Nah, kalau menurut saya untuk dunia itu yang masyarakat paling disiplin itu Jepang. Ya, tapi nggak tahu nih kita lagi ibaratnya kemana. Jadi di Jepang itu untuk usia sekolah dasar itu anak-anak itu dipaksa dulu untuk mematuhi semua aturan, bahkan cara duduk, cara menaruh sendal, kemudian antri, baris dan lain sebagainya seperti itu. Itu untuk sekolah dasar. Dan akhirnya ketika jadi kalau menurut saya untuk jenjang sekolah dasar, karena di Jepang juga sekolah dasarnya 6 tahun, sekolah menengahnya itu 6 tahun dibagi 2. Jadi sekolah dasar itu mungkin kalau untuk hukuman dapat mendisiplinkan anak ya oke lah, masih masuk menurut saya. Tapi nanti kalau sudah menengah atas, sama seperti yang dikutip oleh Profesor Dr. Hendra Darmawan, bahwa usia SMA itu kita harus menganggap anak itu sebagai kawan, ya, sebagai kawan seperti itu. Ya. Jadi kesimpulannya untuk poin nomor 1 itu hukuman dapat mendisiplinkan anak untuk jenjang tertentu saya setuju. Tapi kalau untuk jenjang menengah atas mungkin ada baiknya didiskusikan oleh si anak tersebut.
Kedua, kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membacakan dengan halaman sekolah dalam menyatakan ya kembali ke nomor satu, ke poin satu, bahwa kalau usia SD, SMP masih masuklah. Karena memang kakak mbak saya juga bisa itu karena biasa. Ya biasa itu karena terpaksa. Seperti itu. Ya, lalu pembahasan. Nah, karena bahasa juga guru. Nah kemudian kalau untuk SMA ya ditawarkan saja karena mau hukuman seperti apa atau mungkin juga kata-katanya bukan hukumannya kerja bareng gitu. Nah seperti itu. Kamu mau sampah ya bapak juga mau sampah. Atau misalkan ya bapak mau ini sama saya juga tapi 100 kali bareng bisa aja. Mungkin sama-sama pakai. Kemudian 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini sangat setuju karena manusia itu fitrahnya senang dihargai seperti itu untuk jenjang usia apapun. Manusia itu lebih senang dihargai daripada dicaci. Biasanya yang mencaci itu dijauhi. Kalau yang memuji menghargai tetapi dicaci. Seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Tadi sudah ada dua teman kita yang sudah memberikan pendapat terkait dengan pertanyaan pengantin tadi. Ya, jadi Bapak Ibu kita sini dulu sebelum kita menjawab tadi dari pertanyaan pengantin. Yang pertama adalah teori motivasi perilaku manusia. Teori perilaku motivasi perilaku manusia itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama adalah perilaku manusia itu yang pertama adalah menghindarkan hukuman. Perilakunya ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada kita taat atau adalah yang penting saya bebas dari hukuman. Kemudian yang kedua adalah ingin mendapatkan imbalan. Oh saya mau jawab pertanyaan nanti saya dapat dari Pak Budi Winarto. Ya, mungkin itu yang kedua. Yang ketiga adalah untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu, poin yang ketiga ini yang perlu kita tanamkan kepada murid kita. Tanpa ada hukuman, tanpa ada penghargaan, tetapi murid kita bisa melaksanakan disiplin positif. Itu yang ketiga Bapak Ibu yang lebih diterapkan kepada murid-murid kita, yaitu dengan menghargai dirinya sendiri. Ya baik Bapak Ibu, di sini ada checklist atau mungkin Bapak Ibu bisa silakan menentukan. Di sini ada beberapa contoh. Bapak Ibu bisa menyebutkan di situ apa hukuman atau konsekuensi. Yang pertama Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi ya? Jangan. Lagi mengelilingi lapangan. Oke. Mari diminta untuk push up. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Tidak boleh pakai sepatu karena tidak mengikuti aturan. Konsekuensi ya, oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJ lokal. Pelajaran PJ lokal. Oke, next. Oke, Bapak Ibu ini. Baik ya. Jadi, lari mengelilingi lapangan basket kalau Bapak Ibu PJ lokal itu konsekuensi Bapak Ibu hukuman yang terkait dengan pembelajaran yang diberikannya. Seperti itu. Tapi kalau kita untuk puskar 15 kali nanti yang menggunakan masker, nah itu baru hukuman. Jadi di sini kita bisa membedakan hukuman dan konsekuensi. Yang berikutnya
bosan. Apakah bosan Bapak nggak selesai gitu ya. Baik Bapak Ibu, saya minta silakan untuk berdiri sebentar. Kita akan selamatkan di sini yang berdiri. Oke, silakan Bapak Ibu ikuti gerakan yang ada di layar. Silakan bersama bisa sini dulu kita bisa kegiatan. Oke, baik. Oke, baik. Cukup Bapak Ibu ya. Oke, baik. Gerakan ini adalah penanaman. Bapak Ibu adalah sedang korban dengan posisi kita berkonsentrasi untuk menyeimbangkan antara makanan dan kiri. Kemudian ini juga bisa untuk bagian pelupa. Bagian pelupa ini bisa dijadikan segala-galanya sebagai kesempatan. Kami dengan usia yang sudah lanjut banyak kita yang ada ya. Oke, baik. Oke, kita lanjut dari yang kelas. Baik Bapak Ibu, kegiatan kelas ini perlu kita buat di masing-masing kelas, di mana nanti kegiatan kelas ini diawali dari peraturan kelas, kemudian menjadi kegiatan kelas, lingkungan positif dan akan menjadi budaya positif. Di mana kegiatan kelas ini dilakukan untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan di dalam kelas, di mana di sana ada keyakinan-keyakinan yang diyakini oleh murid-murid kita selama dalam pembelajaran. Ya. Oke, baik, kita dari keyakinan kelas kita pilih kebutuhan dasar manusia dari dunia berkualitas. Oke, baik Bapak Ibu, kita sebagai guru kita harus bisa memahami kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh murid-murid kita Bapak Ibu. Kebutuhan itu apa saja? Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebersamaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Kalau misalkan Bapak Ibu, saya contohkan misalnya anak kita ketika kita misalnya namanya Dani saja. Dani ini setiap hari selalu mengambil makanan temannya. Setiap siang ketika makan siang selalu mengambil makanan temannya. Kira-kira menurut Bapak Ibu kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan oleh Dani? Ya, di sini dia ada bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan? Kasih sayang, perhatian, apa lagi? Mempertahankan bertahan hidup. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, atau mungkin saja ketika pelajaran ekonomi, mungkin pelajaran saya, atau mungkin pelajaran bahasa Inggris, dan ini kepala tidur ada malas-malasan, ada kelas. Kira-kira ini Dani ini kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Dani? Kok Dani kalau pelajaran bahasa Inggris, pelajaran ekonomi, bawaannya malas-malas, kepala tiduran, gitu ya? Nah kira-kira kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Dani dan Bapak Ibu? Perhatian. Kebutuhan apa lagi Bapak Ibu? Kasih sayang, betul ya. Apa lagi Bapak Ibu? Kasih ruang. Jadi Bapak Ibu sebetulnya dengan segala sifat karakter kelakuan murid-murid kita itu sebetulnya 5 ini Bapak Ibu yang dibutuhkan. Kenapa di kelas kok malas? Kenapa kok sering ribut? Kenapa jam belajar kok ada di kantin? Bapak Ibu ya, kita harus memahami bahwa 5 dasar kebutuhan ini yang dibutuhkan oleh murid kita. Ketika dia malas tidur, anak ini butuh perhatian. Anak ini perlu kasih sayang. Ya, maka itu yang
Bapak Ibu, bukan dimarahin saat lagi tidur, tapi 5 kebutuhan ini yang harus kita penuhi kepada murid-murid kita. Oke, lanjut kita ke 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Nah di sini 5 posisi kontrol di sini ini adalah, nah Bapak Ibu, 5 posisi kontrol ini ada 5. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Silakan Bapak Ibu ini bisa diperhatikan, disimak. Nah di situ posisi kontrol penghukum. Kalau kita misalnya suka menghardik, misalnya anak itu tidur kita hardik, atau berhati kita susun kita lari untuk masuk ke kelas kembali. Nah, berarti di sini kita sudah melaksanakan posisi penghukum, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Jadi kita itu memberikan ucapan-ucapan walaupun halus, tetapi akan mengakibatkan mendapatkan anak itu merasa dirinya gagal, merasa dirinya bersalah. Oh saya salah, oh saya bersalah, saya gagal dengan kegiatan ini, ya. Merasa. Kemudian yang ketiga adalah teman, dengan membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah anak-anak demi ibu, masa kalian kasihan sama ibu, nanti saya sampaikan loh dengan bapak kepala sekolah. Kalau kalian masih ibu, saya jadi kelas. Dengan kalimat-kalimat itu Bapak Ibu kita bisa dengan posisi teman. Kemudian yang keempat adalah pemantau, di mana di sini ada menghitung dan mengukur. Di sini biasanya Bapak Ibu mempunyai catatan anak ini berapa kali yang melakukan kesalahan, gitu ya. Kemudian yang kelima adalah dengan posisi manajer. Di mana posisi manajer ini Bapak Ibu yang paling tepat di dalam menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh murid-murid kita. Oke, nah tadi Bapak Ibu kita akan masuk di segitiga restitusi. Di dalam melaksanakan segitiga restitusi ini kita akan menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam yang dialami oleh murid-murid kita, di mana segitiga restitusi ini tidak terlepas dari 5 posisi kontrol. Nah, Bapak Ibu lihat di sini, segitiga restitusi itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi untuk melaksanakan segitiga restitusi. Nah, baik Bapak Ibu, di sini menstabilkan identitas, ini guru biasanya berkata bahwa salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Dan ini adalah kalimat-kalimat yang kita bisa sampaikan kepada murid kita ketika kita melaksanakan segitiga restitusi. Jadi jangan langsung menyalahkan anak itu bersalah ketika mungkin terlambat, tidur di kelas, malah tidur di kelas, ya Bapak Ibu. Yang pertama kita berkata dulu, yaitu bahwa salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, pernah berbuat salah. Kalimat seperti itu adalah untuk menstabilkan identitas. Next, ketika kita validasi kebutuhan, maka kalimat yang bisa kita sampaikan, kamu bisa saja melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Jadi di sini pada saat kita validasi kebutuhan, kita menanyakan kepada anak kita apa alasan anak kita itu melakukan kesalahan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di mana menanyakan keyakinan ini adalah kita percaya nilai-nilai universal yang telah kita sepakati. Jadi di situ kita menanyakan apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan. Kamu akan menjadi
kasus yang biasa terjadi di sekolah kita sebetulnya, yaitu Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris, maaf Lucy dan Bunda ya, dan bahasa Inggris. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis, namun beliau memperhatikan bahwa pelajar malah tidur-tiduran dan tanpa acuh tak acuh pada pelajarannya. Pelajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Pelajar pun tanpa malas-malasan maju ke depan, dan sesampainya di depan papan tulis, pelajar hanya diam terpaku tidak bisa mengerjakan, karena tadi dia tidur-tiduran tidak memperhatikan. Sambil memegang buku bahasa Inggrisnya, memainkan spidol namanya, ayo pelajar, namanya jangan tidur-tiduran, mereka perhatikan. Sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Ibu Dani menanyakan kepada siswa yang lain. Pelajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada pelajar, seperti tidak memperhatikan, tak acuh, nilai-nilai tidak terlalu baik pada pelajaran bahasa Inggris. Saat ditegur Bu Dani, pelajar hanya menjawab tidak tahu. Sampai tidak tahu. Dan Ibu Dani pun menjawab, gimana sih kamu belajar? Kamu tidak kasihan ya sama ibu? Ibu sedang capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu dan pelajar pun diam begitu. Ini kasus kita Bapak Ibu ya kan? Sering kita alami Bapak Ibu di kelas ya. Oke. Nah, kalau ada kasus seperti ini, sebetulnya bagaimana sih Bapak Ibu untuk menyelesaikannya? Nah, maka kita bisa menggunakan segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi kita pertanyaannya tadi ada kasus bahwa pelajar itu di kelas pelajaran bahasa Inggris tidur-tiduran, malas-malasan, dikasih tugas tidak mengerjakan. Nah di sini pertanyaannya, bila Anda kepala sekolah dan mengetahui pelajar, apa yang akan Bapak lakukan? Saya menanggapi yang terakhir, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah pelajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tidak lanjutkan? Ya, pelajar itu bagian. Yang pertama, kepala sekolah itu tidak akan tahu kalau sudah menyampaikan. Ini diskusi ada satu masalah. Yang pertama mungkin yang sudah dilakukan dari setiap kita sebagai guru ya pasti sudah menasehati, sudah banyak cara berpikir yang dilakukan oleh guru. Kemudian menyampaikan kepada kepala sekolah. Ya, ketika saya menjadi kepala sekolahnya, saya akan memanggil kedua orang tersebut, yaitu ada guru mata pelajaran dan siswanya. Kita berdoa pasti tidak ada siswa dari ini supaya ada perubahan terhadap sikap semuanya. Seperti itu. Mungkin kalau saya jadi kepala sekolahnya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak ya, kegiatannya ya Pak. Baik, terima kasih untuk Bapak yang terkait dengan kasus pelajaran bahasa Inggris nanti terhadap pelajar dengan permasalahan kelas. Terima kasih sekali Bu Us, betul apa yang disampaikan Bu Us ya. Kepala sekolah tidak akan tahu kalau tidak ada yang melapor. Padahal kepala sekolah itu bisa memastikan ada CCTV. Ica-icanya, terus, ica-icanya belum ada. Baik Bapak dan Ibu, terkait dengan diskusi kita pada masalah kasus yang disampaikan
di materi diseminasi yang disampaikan di Bapak. Tentunya Bapak dan Ibu, apa yang dilakukan kepala sekolah khususnya Bapak bisa jadi sama seperti yang disampaikan oleh Bu Ius tadi, ya. Tentunya akan cross-check kepada guru dan siswa terkait dengan permasalahan yang ada, terutama yang akan dipanggil dengan dulu Bapak dan Ibu, ya. Kemudian siswanya. Ini karena biasanya kan memang permasalahannya ini semakin menguji anak SMA lagi, ya. Kalau misalnya tidak ditangani sesegera mungkin akan menimbulkan permasalahan. Nah, itu langkah yang dilakukan oleh Gugus bisa jadi sama seperti yang Bapak lakukan. Yang berikutnya tentunya terkait dengan permasalahan ini, ya, peran guru ini penting sekali Bapak dan Ibu. Apa yang disampaikan oleh Bu Toto selaku narasumber dalam kegiatan ini menggunakan pendekatan segitiga distribusi tadi. Jadi kalau ada kasus ini, yuk diarahkan ke pendekatan distribusi. Jangan langsung dulu menyalahkan, karena tadi dari paparan di awal begitu Bapak ingatkan, ya, ini bisa jadi memang masalah-masalah di kelas itu, apalagi di sekolah kita ini, kalau Bapak amati secara umum ini, Bapak Ibu yang menyampaikan kepada Bapak juga, karena Bapak kalau langsung di kelas kan jarang, artinya permasalahan langsung di kelas Bapak jarang mengetahui persisnya. Jadi dari laporan Bapak dan Ibu, masalah di kita ini sangat kompleks banget. Oleh karena itu memang betul-betul kita harus ketahui akan masalahnya dari anak itu. Ya, terutama misalnya masuk kelas terlambat. Ya, rupanya anak-anak kita ini sebagian besar prosentasenya tinggi. Ya, prosentasenya tinggi broken home. Ya. Nah, ini sangat bermasalah Bapak dan Ibu. Laporan dari Pak Haji, Bu Melan ini dan kualitas itu seperti itu ternyata. Jadi tolong Bapak dan Ibu dengan pendekatan segitiga restitusi ini menurut Bapak satu cara yang ampuh untuk menyelesaikan kasus yang ada di kasus pribadi ini tadi. Ini salah satu. Cara yang lain ada Bapak dan Ibu. Oke, mungkin itu tanggapan saya selaku kepala sekolah Bapak dan Ibu. Ya, mari kita lakukan kasus-kasus yang lain mungkin Bu Bapak. Baik. Terima kasih Pak Bapak. Kita berikan aplaus dulu untuk pertanyaan. Mungkin kesempatan hari ini saya satu kali saja karena berhubungan waktu. Baik Bapak Ibu, ini restitusi yang pernah saya lakukan ini sebetulnya salah satu tugas saya. Salah satu tugas saya yaitu untuk ditanyakan saya bagaimana cara kita menangani siswa menggunakan segitiga restitusi. Bapak Ibu bisa lihat di video ini Bapak Ibu. Ini sebetulnya anak-anak kita yang juga mengalami modal saya. Ilustrasinya Bapak Ibu, salah satu murid kita ini datang ke terlambat, di mana yang membuka pintu gerbang itu adalah guru piket. Ilustrasinya seperti itu, guru piket kebetulan kita dalam sini. Ya, kemudian guru piket ini menyampaikan kepada guru wali kelasnya bahwa tadi ada muridnya terlambat dikarenakan mengantarkan adanya dulu ke sekolah sehingga dia terlambat. Maka restitusi yang saya lakukan Bapak Ibu. Jadi di sini ini Bapak Ibu di sini saya laksanakan. Yang pertama adalah kita menanyakan dulu, kita mau bisa memvalidasi dulu. Memvalidasi dulu kita sampaikan anak itu supaya tidak tegang, supaya tidak takut kita panggil, kita tanya dulu apa kabar anak, sehat, seperti itu. Kemudian yang kedua kita menanyakan alasannya. Kita menanyakan alasannya kenapa terlambat. Kita mengatakan, nah, setiap orang itu pasti berbuat kesalahan, hal yang wajar, dan itu manusiawi. Tetapi kita sebagai manusia, kita berupaya untuk tidak melakukan kesalahan. Itu ada pada tahap yang kedua Bapak Ibu. Tahap yang kedua. Di tahap yang
ketiga, di sini saya lihat yang ketiga adalah anak itu mengakui, maka anak itu melakukan kesalahan tanpa kita yang menyebutkan anak itu melakukan kesalahan. Tetapi anak itu menyadari dengan dirinya sendiri bahwa telah melakukan kesalahan. Dan di akhir, di ujung, itu adalah anak itu nanti akan menerapkan dalam dirinya bahwa ke depan saya tidak akan mengulangi lagi kesalahan tersebut dengan kesadarannya sendiri Bapak Ibu, tanpa ada kekerasan di situ, tanpa ada hukuman di situ, tanpa ada kalimat-kalimat yang keras di situ, tetapi anak itu bisa menyadari kesalahannya sendiri sehingga dia ke depan bisa memperbaiki kesalahannya. Dan di situ kita memberikan motivasi Bapak Ibu. Ketika anak itu menyadari kesalahannya, di situ kita memberikan motivasi kepada anak kita untuk terus bersemangat di dalam sekolah dan belajarnya. Baik, itu Bapak Ibu ini segitiga institusi yang sudah saya lakukan kemarin sebagai tugas saya di CGP saya. Mereka refleksi ya Bapak Ibu, kemudian next saja. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, ini adalah saya pengunjung. Baik, Bapak dan Ibu, terkait refleksi yang disampaikan di Bapak dan kasus terakhir yang disampaikan diilustrasikan oleh Bapak ini mungkin langsung ya. Ini kan sering banget kasus ini terjadi pada sekolah kita, yang khususnya di saat-saat akhir-akhir kemarin ini ya. Kalau yang lalu sudah mulai berkurang. Nah, kita akan memasuki awal tahun ajaran baru nantinya Bapak dan Ibu. Jadi betul ya, memang penanganan siswa ini tahap awal pasti dilakukan oleh guru piket. Tahapan awal. Kalau 1-2 mungkin bisa tertangani oleh guru piket. Namun seandainya banyak, memang ini akan kembali kepada Bapak Ibu wali kelas berdasarkan laporan dari guru piket Bapak dan Ibu untuk penanganan selanjutnya terkait dengan kasus-kasus anak yang terlambat. Kita terapkan seperti yang sharingkan oleh Bu Toto tadi, kita coba mudah-mudahan nanti juga akan berubah, mudah-mudahan harapannya ya, dibantu oleh guru BK, BP. Seandainya wali kelas yang tidak ada, tolong dibantu karena ini ya tahapannya pelan-pelan Bapak dan Ibu. Kalau banyak misalnya kelas anak balita, ini kan banyak banget sekarang ya, yang sekarang ya anaknya kan super ya. Ya, nah ini Pak kalau nah ini anak-anak gurunya kan agak super boleh masih Bapak itu banyak loh. Kan nggak mungkin gurunya bisa menangani sekaligus hanya itu. Nah ini tentunya bersama-sama dengan guru BK untuk berbagi terkait dengan permasalahan ini gitu. Nggak apa-apa dari kita pelan-pelan coba untuk sendiri 3 resolusi penanganan siswa yang terlambat. Tapi kalau untuk permasalahan di kelas, saat Bapak Ibu ngajar di kelas, nah ini tentunya selesaikan dulu oleh Bapak Ibu di rumah pelajaran. Ya, kalau masalahnya memang kompleks, ya harus ditingkatkan ke kesiswaan baru ke kesiswaan. Tapi kalau masih masalah kegiatan pembelajaran, yuk diselesaikan oleh Bapak dan Ibu di kelas. Selesaikan di kelas itu, gitu loh. Ya, dengan pendekatan segitiga restitusi yang disaringkan hari ini Pak Bu Toto ya, kemudian pernah disaringkan Pak Agil juga, Pak Wid, Pak Irwan ya, ini nanti mudah-mudahan Bu Rina dengan Bu Melita juga sebentar lagi ya. Kita yuk budaya positif apa yang akan disaringkan kepada kita. Kan intinya seperti itu Bapak dan Ibu ya. Ini sangat baik sekali pengetahuan kita. Kemarin mungkin Pak Ajok sudah mempelajari, tapi bisa jadi sekarang udah agak lupa dicas lagi. Pak Wid kemarin udah mempelajari modul ini ya, saat penerapan di lapangan mungkin lupa. Nah sekarang dicas lagi oleh Bapak. Nah itu Bapak dan Ibu fungsi dari Kombel kita. Jadi ini terkait dengan berbagi praktik baik yang dilakukan Bu Toto. Ini salah satu program yang kita terapkan di semester ini, PMO ya, Bu nanti ini bidangnya sebetulnya. Jadi Bu Toto kali ini adalah
melaksanakan program dari yang di PJ-nya adalah Bungkus. Ini salah satu Bapak dan saling berbagi praktik baik ya melalui Kobel. Kobel kita sudah ada Bapak dan Ibu, dan ini bisa kita gunakan untuk pengisian PMN Bapak dan Ibu semester depan kita programkan. Yuk kita aktifkan. Kemudian buat sertifikat seperti yang dilakukan di Toto. Nggak harus guru penggerak, nggak harus. Ya, nggak harus guru penggerak. Dari semester kemarin kita sudah memprogramkan untuk saling berbagi praktik baik. 5 orang lah minimal gitu, yuk difasilitasi dengan Kobel Bajo kali Kobel. Buatkan sertifikat itu bisa jadi Bapak Ibu narasumber di situ 8 Bapak Ibu. Daripada mohon maaf sekali ya Bapak, mohon maaf sekali ini terkait Bapak dan Ibu mesti itu dari online berbayar dan seterusnya. Yang bisa lah, yuk kita manfaatkan di diri kita atau melalui PMM ya pelatihan mandiri itu Bapak dan Ibu ya. Karena apa Bapak dan Ibu sebenarnya pelatihan dari walaupun 3 hari tertulisnya idealnya enggak iklan itu masih seminar bentuknya. Kenapa? Karena kan durasi waktunya hanya 2 jam ya, habis maghrib misalnya sampai jam 9 malam itu pun bisa dimasak, bisa segala macam lah gitu ya. Bapak juga pernah jadi dari masalahnya gitu 2 jam baru 6 jam sehari, padahal yang dinamakan diklat itu mestinya adalah 2 hari atau lebih. 2 hari atau lebih itu 8 jam sehari, 8 jam 8 kali 2, 16 jam mestinya yang realnya Bapak Ibu itu kalau diklat. Nah semester ini Bapak ya udahlah Bapak ACC aja lah gitu. Tapi semester depan ayo kita perbaiki Bapak dan Ibu, ayo perbaiki. Kita programkan oleh Kobel kita. Saat ini kita berbagi praktik, bukan pamer Bapak dan Ibu, tapi kita sharing ini loh, kita budayakan seperti itu aja. Saling mengingatkan, gak usah tersinggung kalau misalnya yang muda mengingatkan kita, gak usah lah Bapak dan Ibu ya. Bapak senang banget ini sharing dari Dr. Hari ini luar biasa Bapak dan Ibu ya. Ini senang banget Bapak ngecas diri Bapak terus ngecas kemampuan atau pengetahuan Bapak. Nah ini aja Bapak dan Ibu, Bapak sangat apresiasi sekali ini terkait dengan kegiatan ini Bapak dan Ibu. Makanya Bapak support sekali. Ya, ayo Bapak dan Ibu, dan nggak harus seperti ini ruangannya, nggak harus biasanya ya berlima diskusi, sharing salah satu menyampaikan masalah. Ya, itu seperti itu Bapak dan Ibu. Ayo kita budayakan sekolah kita seperti itu. Ya, alhamdulillah ada Pak Win, ada Pak Ajo, ada Bu Toto, ada Pak Irwan, ayo bergerak bersama-sama. Ya, Mas Wahyu besok apa yang diserikan misalnya apa misalnya lagi kemarin waktu gambaran sudah, tapi Bapak kadang-kadang masih bingung juga Pak ini ya ada masalah juga ya diserikan apa saja gitu, punya aplikasi yang lain misalnya ya. Terus terkait dengan segitiga institusi ini terkait IBK, di dalam ini IBK sharingkan kepada kita itu loh Mas Bapak seperti itu ya. Ayo kita seperti itu ya. Bisa kira-kira Bapak dan Ibu? Saya yakin bisa, optimis benar. Di SMA Seragi ini luar biasa. Bu Toto yang tertati-tati saya melihat banget, ya, melihat ngamati terus bagaimana stresnya hari kemarin Bu Toto. Betul Bapak Ibu stres beliau, ya Bapak lihat itu Bapak kirimin tugas untuk RKS segera harus RKS kinerja, ya. Sementara Bu Toto menyiapkan untuk diseminasi hari ini, kelihatan banget Bu Toto kemarin stres banget. Ya. Nah ini, tapi alhamdulillah, jadi luar biasa. Kemudian belajar IT-nya, Bapak lihat, Bapak perhatikan juga luar biasa. Kalau Pak Win, Pak Ajo, Pak Iwan, nggak ada masalah kan IT-nya matang kan gitu ya. Tapi Bu Toto luar biasa, ya. Lihat betul. Nah tidak tahu Ibu Meli dengan Bu ya, Bu Rina ini. Kalau Bu Rina mungkin agak aneh lah dengan Pak Devi ya IT-nya. Ya, Bu Melita juga ada Pak Iwan ini ya, kan? Pak Hendar nih, kalau Pak Hendar ini gimana nanti kan gitu. Tapi Pak Hendar juga Iwannya sama. Oh iya, yang bisa kan ya. Tapi ini Bapak dan Bapak Ibu yang muda-muda, malu lah dengan Bu Toto ini satu motivasi masuk
beliau seperti itu. Beliau aja bisa, tapi kan masih besok. Kita harus semangat Bapak dan Ibu untuk berinovasi. Enggak harus melalui guru penggerak. Yuk, ditoto semangat bisa. Ternyata bisa. Ya. Walaupun tadi Toto cerita kemarin sempat jauh gitu ya. Tapi ternyata sekarang kita perhatikan di 2 kali presentasinya maksimal. Ada kekurangan-kekurangan Bapak bisik-bisik dengan Pak Anjo, ya. Tapi progresnya itu naiknya bagus sekali Bapak dan Ibu. Bapak mencoba mengirimi pointer PPT ya, belum bisa dimakamkan itu. Tapi ini ke depan yakin Toto akan bisa menggunakan pointer dan seterusnya. Ya. Nah ini Bapak dan Ibu, ayo semangat. Ya, silakan Toto. Terima kasih. Baik, terima kasih atas terima kasih banyak. Ketiga, pada pengalaman oke, baik terima kasih Bapak Ibu, kita sudah di penghujung acara. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kembali kepada Bapak Kepala Sekolah Semangat Kesehatan lagi, kepada jajaran SPPTB, kepada rekan-rekan semua yang sudah berkenan hadir pada kesempatan destinasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Sebelum saya menutup acara ini, dari awal saya masuk, yaitu saya akan berikan pantun Bapak Ibu. Mohon cakapnya. Oke, bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk rekan-rekan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Oke, baik, terima kasih. Saya izin memilih topik-topik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, beri tepuk tangan yang meriah untuk guru acara yang terakhir yaitu guru. Sebelum saya tutup acara pada hari ini, saya mohon maaf apabila salah memandu acara beberapa kesalahan baik dari kata maupun ucapan. Kepada Allah saya mohon ampun. Bila kita berjaya,